Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas bagian terakhir dari materi reproduksi pada tumbuhan dan hewan, yaitu submateri kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Bismillah, mari kita mulai. Kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan di muka bumi bergantung pada kemampuan hewan dan tumbuhan untuk dapat beradaptasi terhadap lingkungan sebagai bentuk pertahanan diri sehingga mampu melakukan reproduksi. Kemampuan melakukan adaptasi dan melakukan reproduksi merupakan pertanda bahwa hewan dan tumbuhan tersebut lolos dari seleksi alam. Adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan dari makhluk hidup untuk bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dan merupakan suatu cara yang dilakukan makhluk hidup agar bisa mengatasi tekanan dari lingkungannya dengan tujuan untuk mempertahankan hidupnya. Tujuan adaptasi: 1. Untuk melindungi diri dari musuh maupun pemangsa atau predator yang lain. 2. Untuk bisa mendapatkan makanan. Dan 3. Untuk bisa bertahan hidup. Adaptasi pada hewan. Adaptasi yang dilakukan hewan berupa adaptasi untuk memperoleh energi dan pertahanan diri berupa adaptasi fisik dan adaptasi tingkah laku. Adaptasi untuk memperoleh energi. Semua makhluk hidup memerlukan makan, termasuk juga hewan. Melalui proses adaptasi, hewan memiliki kemampuan yang berbeda dalam memperoleh makanan, memakan, dan mencerna makanan. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dibagi menjadi hewan herbivora, hewan karnivora, dan hewan omnivora. Perbedaan di antara ketiga jenis hewan tersebut ialah pada enzim yang terdapat pada sistem pencernaan dan pada struktur gigi. Herbivora merupakan hewan pemakan tanaman. Contoh hewan yang termasuk herbivora adalah sapi dan kambing. Karnivora merupakan predator, yakni hewan pemakan hewan lain atau daging mangsanya. Contoh hewan yang termasuk karnivora adalah singa dan harimau. Kemudian, omnivora adalah hewan pemakan segala, yakni termasuk daging dan tumbuhan. Contoh hewan yang termasuk omnivora adalah beruang dan rakun. Adaptasi fisik. Beberapa spesies hewan yang merupakan mangsa dari predator memiliki bentuk fisik yang memungkinkan mereka terhindar dari predator. Beberapa serangga memiliki kulit luar yang keras. Kura-kura, penyu, dan beberapa hewan yang tinggal di air memiliki struktur pelindung yang berfungsi melindungi hewan tersebut dari predator. Selain itu, ukuran tubuh juga merupakan salah satu tipe pertahanan diri. Hewan yang berukuran besar biasanya lebih aman daripada hewan yang berukuran kecil. Mimikri adalah kemampuan khusus yang dimiliki hewan untuk menyesuaikan diri dengan cara mengubah warna kulitnya atau sebagainya sesuai dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Misalnya, seekor hewan yang berwarna hijau kemudian berada di batang pohon yang berwarna coklat, hewan tersebut dapat merubah warna kulitnya dari hijau ke coklat. Contoh hewan yang memiliki kemampuan mimikri adalah bunglon. Kamuflase, suatu cara yang memungkinkan hewan yang biasanya mudah terlihat menjadi tersamar atau sulit dibedakan dari lingkungan sekitarnya. Contoh hewan yang melakukan kamuflase adalah burung poto. Bagian terakhir adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku memungkinkan hewan untuk menangkap mangsa ataupun untuk menghindari predator. Contohnya, cumi-cumi akan menyemprotkan tinta bila dalam bahaya. Dan ikan yang membentuk kawanan untuk menghindari predator. Adaptasi pada tumbuhan. Yang pertama, perlindungan dan penyokong. Contoh perlindungan untuk membantu tumbuhan mempertahankan kandungan air, maka bagian batang, daun maupun bunga memiliki lapisan sel epidermis
yang diselubungi oleh kutikula, dan adanya stomata pada daun. Contoh penyokong, sel tumbuhan memiliki dinding sel yang tersusun atas selulosa. Selulosa memberikan bentuk dan kekuatan pada tanaman. Yang kedua, zat tambahan pada dinding sel. Beberapa sel tumbuhan menghasilkan substansi lain selain selulosa untuk membuat dinding sel lebih kuat. Contohnya pada daun pinus. Daun pinus tahan terhadap es yang membeku di atasnya. Dan yang ketiga, adaptasi pada reproduksi. Adaptasi pada reproduksi juga dapat membantu tumbuhan bertahan hidup di daratan. Contohnya pada tumbuhan yang memiliki spora. Spora tahan terhadap kekeringan. Contoh lainnya berperan saat penyebaran biji. Pada biji dandelion yang memiliki sayap, membantu supaya biji dapat terbang tertiup angin, juga sabut pada kelapa yang menjaga kelapa tetap terapung di air. Demikian pembahasan dari Ibu tentang kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Semoga bisa difahami. Silahkan buka classroom-nya untuk mengikuti penilaian tengah semester. Sekian, mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.